Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Mohon izin Bapak, ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait teknik pengambilan keputusan Bapak. Iya. Mas Dewi, mohon izin, saya Widya Perwira dari SD Negeri Urutan 1 mewawancarai Mas Dewi sebagai tugas saya dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1 pendidikan guru penggerak. Adapun materi untuk kali ini yang saya tanyakan tentang teknik pengambilan keputusan dalam menangani dilema etika. Apakah Bapak Suparyanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bintang 1 berkenan untuk saya wawancarai Bapak? Iya, insya Allah kami bersedia untuk membantu diwawancarai. Iya, mungkin langsung menuju ke pertanyaan ya Us Dewi. Pertanyaan yang pertama Us, selama ini bagaimana Us Dewi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Ya. Di sini kami ya ketika mengambil keputusan tentang dilema etika ya tadi ya, adalah kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah saya yakini ya. Dan ini itu apa, sesuatu yang baik yang saya yakini itu akan kita jadikan bahan untuk kita mengambil keputusan, dan juga kita juga mengutamakan untuk melakukan musyawarah bersama dengan guru-guru ketika mengambil keputusan. Jadi bukan keputusan saya pribadi, tapi itu adalah dari hasil diskusi kita bersama bagaimana kita memecahkan masalah seperti itu. Kasus-kasus di sekolah yang dapat kita identifikasi adalah kasus-kasus yang dapat disesuaikan dengan peraturan-peraturan dan kode etik di sekolah. Jadi kami juga selektif untuk mengambil keputusan ini agar nanti kedepannya apa yang kita ambil ini bermanfaat untuk sekolah. Baik, Bapak. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami dalam mengambil keputusan ini harus selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan pilihan yang nanti kedepannya menguntungkan baik bagi anak-anak maupun bagi sekolah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita harus ada musyawarah dulu dengan guru-guru, karena memang kita ada kegiatan yang di situ ada rapat dengan guru-guru, dan guru-guru akan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi ya, terutama masalah-masalah tadi ya, dilema etika tadi ya. Nah, tadi dengan kita menggali dari guru permasalahan apa yang sudah dihadapi oleh guru, kemudian sejauh mana dia sudah mengatasi permasalahan tersebut, tindakan-tindakan apa yang sudah dia lakukan seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya terhadap untuk memutuskan apa yang perlu kita ambil keputusan dari permasalahan tersebut gitu ya. Itu yang perlu kita jadi pertimbangan. Kemudian juga kita harus melihat ya, kira-kira ketika kita mengambil keputusan, dampak positif atau negatif apa yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Dan kita harus melihat dampak positif yang terbesar yang mungkin bisa kita ambil, dan kita meminimalisir ya dampak negatif yang mungkin terjadi dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi harus ada tadi ya plan A, plan B, plan C itu ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu harus kita pertimbangkan hal tersebut ya. Termasuk juga di sini nanti tetap kita ada istilahnya ketika mengambil keputusan ada semua kembali ke peserta didik yang kita juga ada rasa kasih sayang lah ketika kita mengambil keputusan seperti itu ya, untuk kebaikan dari peserta didik tersebut, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang dapat kami tempuh untuk yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah atau dilema etika. Kemudian yang kedua, kami membuat fakta-fakta yang relevan sesuai dengan kasus yang ada di sekolah. Kemudian kami juga mengidentifikasi dengan
pihak-pihak yang terkait untuk membantu penyelesaian dilema etika. Kemudian kami juga mengadakan rapat atau musyawarah bersama-sama Bapak Ibu guru dan komite sekolah. Yang pertama yang tadi ya, kita mengidentifikasi dulu masalahnya. Masalah-masalah apa yang terjadi di sini dari yang dihadapi oleh guru-guru di lapangan. Ya, kemudian dari masalah-masalah tersebut kita tanyakan juga sejauh mana treatment atau tindakan-tindakan yang sudah diambil oleh guru terhadap permasalahan tersebut ya. Misalnya yang misalnya anak itu dia memiliki nilai yang sangat rendah ya, seperti itu. Nah, treatment apa yang sudah diberikan pada anak tersebut misalnya ya, apakah sudah ada pendampingan, apakah sudah dari remedial seperti itu, dan ternyata nilainya masih jelek, terus apa yang perlu kita lakukan dengan nilai anak tersebut ke depannya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan seperti itu. Kemudian tadi kita musyawarahkan kita musyawarahkan baik buruknya ya, apa yang perlu kita ambil dari itu, dan tadi ya ada rasa kasih sayang lah, meskipun misalnya dia memang nilainya jelek, tapi mungkin dia punya potensi di bidang lain, atau dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajar, ternyata hasilnya tetap seperti itu. Nah, usahanya dia itu yang kita hargai juga. Nah, baru kemudian setelah ada masukan-masukan juga kemudian kita dari teman-teman gitu ya, nah kita akan mengambil keputusan yang tadi berdasarkan pertimbangan dampak yang positif dan negatifnya seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Mus Dewi menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi, kembali lagi ke tadi ya, bahwa ketika kita mau mengambil keputusan, itu jangan mengambil keputusan pribadi, harus kita musyawarah, melakukan komunikasi baik kepada gurunya, kemudian ke anaknya sendiri, kemudian kepada orang tua. Kita sama-sama bicarakan solusi yang terbaik terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita ada komunikasi yang baik, ada sinergi antara sekolah dengan orang tua dan anaknya juga diberi pengertian seperti itu ya, insya Allah nanti akan bisa berjalan dengan lebih efektif seperti itu. Dalam menyelesaikan masalah ini, kami selalu mengutamakan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat, baik dari sisma maupun dari guru, mungkin orang tua, yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga keputusan yang dapat kami ambil dapat diterima oleh semua pihak. Baik. Pertanyaan nomor 5, Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bahwa tantangan kami di Sekolah SD Negeri Mulyang 1 ini banyak sekali tantangannya, karena yang pertama banyaknya kasus yang ada di sekolah, kemudian banyaknya mungkin atau seringnya lembaga sosial masyarakat yang masuk ke sekolah, kemudian karena juga adanya tuntutan dari orang tua murid. Yang tantangan yang kami hadapi ini ya tadi, tidak adanya sinergi antara orang tua dan sekolah. Jadi orang tua mungkin tidak welcome ya istilahnya, tidak, ketika ada masalah dia misalnya kurang peduli, atau dia pembiaran terhadap apa yang dilakukan anak, itu menjadi tantangan kami ya. Dan kemudian yang kedua adalah dari anaknya itu sendiri, mungkin anaknya sudah punya karakter tertentu yang itu agak sulit dirubah, meskipun kita sudah kasih treatment berkali-kali, ternyata anaknya juga sulit berubah. Nah, itu mungkin merupakan tantangan kami gimana untuk bisa merubah anak tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Dewi lakukan? Ya, itu tergantung dari permasalahannya ya. Kalau memang permasalahan itu membutuhkan keputusan dalam waktu yang dekat, itu ya kita memang harus segera mengambil keputusan ya, tetap dengan pertimbangan dari guru dan juga dari orang tua seperti itu. Tetap kita tidak bisa meninggalkan itu, dan juga kita tadi ya fokusnya adalah untuk kebaikan anak itu. Tapi kalau memang itu masalahnya bisa kita tunda atau kita pending dulu, atau bisa kita selesaikan dalam jangka waktu tertentu, kita tetap akan bicarakan dengan lebih baik lagi. Artinya mungkin ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk anak tersebut untuk bisa memperbaiki sebelum nanti kita mengambil keputusan yang final seperti itu. Kalau jadwal tertentu tidak ada, namun setiap ada kejadian, setiap ada kasus, kita selesaikan secara saat itu juga.
Tetapi bila saat itu memang kita belum bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, nanti bisa ditunda lain hari. Sehingga jadwal khusus tidak ada, namun setiap kasus memang harus kami selesaikan secara bersama-sama sehingga semua kasus, sehingga tidak ada permasalahan nanti di kemudian hari. Pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Berarti kami punya beberapa organisasi ataupun yang mungkin ada kerjasama dengan sekolah kita. Misalnya kita punya komite sekolah, kemudian dari Korwilcam bidang pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Gundang, kemudian dari Muspika Kecamatan dan pemerintah desa yang selalu kami minta untuk membantu tentang penyelesaian masalah yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu kalau seseorang mungkin nggak ada ya, tapi kalau mungkin faktor-faktor itu adalah yang pertama adalah dari peraturan atau jurnis yang kita harus ikuti. Jadi misalnya ada peraturan tertentu yang harus kita ikuti, ya kita merujuk pada itu dulu terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata memang itu ada kasus-kasus tertentu yang kita nggak bisa mengikuti itu, tentu saja kita ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita rasa kasih sayang kepada anak-anak itu yang mungkin kita bisa terapkan seperti itu. Ya, tidak hanya melulu masalah jurnis saja seperti itu. Kemudian terakhir, alamat 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Dewi petik dari pengalaman Dewi mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya tadi ya, kita yang kesulitan dalam mengambil keputusan ya. Pembelajaran. Oh ya. Pembelajarannya ya. Petik. Oh gitu. Jadi memang kita dalam mengambil keputusan nggak boleh buru-buru, yang jelas ya, nggak boleh buru-buru. Harus melibatkan dari beberapa pihak ya yang terkait dalam itu, dan karena kita ingin memberikan yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk semua, dan harus ada pertimbangan tadi dampaknya. Artinya bukan hanya kita lihat selesai pada saat ini, tapi di depannya nanti akan menimbulkan masalah. Jadi harus ada keberlanjutan ya. Ada dampak-dampak positif ya, atau misalnya jangka panjangnya itu ada dampak positifnya maupun dampak negatifnya bisa kita minimalisir itu seperti itu. Alhamdulillah dalam kami menangani beberapa kasus permasalahan ini semuanya dapat kita selesaikan secara damai dengan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, mungkin orang tua wali murid, mungkin anak yang terlibat dengan kejadian itu. 8 pertanyaan sudah saya ajukan ke Dewi. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan mengenai tugas saya dan pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini nanti bisa menjadi pengalaman saya dan bahan dalam mengerjakan tugas. Iya, sama-sama, terima kasih. Kami juga hanya bisa membantu. Mudah-mudahan nanti tugas Bapak dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih Dewi karena sudah berkenan menjadi narasumber yang kedua di tugas saya ini. Mungkin itu saja Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu